Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur. Berjumpa lagi dengan Pakem UBC. Ya lumayan ya sedulur, sudah hampir 2 bulan mungkin ya kita tidak upload. Ya kita mohon maaf karena emang kesibukan dari tim kita, tim Pakem UBC dengan kerjaan kita masing-masing ya sedulur. Nah, malam ini saya akan bercerita tentang suatu kisah horor dari teman saya yang kampungnya dia itu pernah diteror oleh hantu kuntilanak gitu. Tapi ini hantu kuntilanaknya tanpa kepala sedulur. Jadi teror hantu kuntilanak tanpa kepala. Nah, yang menceritakan ke saya itu adalah teman saya dengan namanya Mas Tono gitu. Jadi dia bilang pokoknya sempat 2-3 bulan itu kampungnya dia katanya dulu diteror. Kalau di atas jam 10 warga yang berani keluar rumah pasti akan terjadinya penampakan hantu kuntilanak tanpa kepala. Boh itu yang ronda ataupun orang yang pulang kerja kemalaman atau pulang main kemalaman pasti akan bertemu dengan sosok hantu kuntilanak tanpa kepala ini. Dan selama teror itu sekitar 2-3 bulan, Mas Tono sendiri teman saya awalnya tidak pernah mengalaminya gitu. Nah, hingga suatu waktu Mas Tono harus lembur pulang malam dari tempat kerjaannya. Nah, Mas Tono udah bingung, aduh pasti ini kalau saya lembur, kata dia, saya pulang di atas jam 10. Tapi karena sudah tanggung jawab kerjaannya ya sedulur, mau gak mau Mas Tono tetap lembur. Dan emang terjadi sedulur, Mas Tono itu selesai lemburnya itu jam 10 lebih, hampir jam setengah 11 malam. Nah, sudah selesai kerjaannya, Mas Tono sempat bingung apakah dia akan pulang apa nginep di rumah temennya gitu di dekat tempat kerjaannya dia. Tapi Mas Tono nggak enak juga karena udah hampir setengah 11, masa datang ke rumah orang malam-malam kan gitu. Nah, akhirnya dengan bertekad dan bismillah katanya, udahlah saya pulang aja gitu. Mas Tono tetap pulang dan ternyata benar mulai mendekati kampungnya itu jam 11 lebih sedulur. Nah, mulai memasuki kampungnya itu dan apesnya kalau mau ke rumahnya Mas Tono akan melewati tempat sering terjadinya penampakan hantu kuntilanak tanpa kepala itu sedulur. Nah, mulai memasuki kampungnya Mas Tono itu ada lapangan bola sebelah kanan. Terus ada makam. Nah, makam di depan makam itu adalah rumah tempat teror itu sering menampakkan diri hantu kuntilanak tanpa kepala. Sudah mulai masuki kampungnya, di depan lapang bola itu Mas Tono sudah mulai deg-degan gitu. Nah, ternyata benar di saat mulai mendekati rumah itu dari kejauhan Mas Tono sudah mulai melihat tuh ada bayangan-bayangan hantunya itu, penampakan hantu kuntilanak tanpa kepala itu semakin dekat ternyata benar itu hantu kuntilanak tanpa kepala. Dengan keras ketakutan Mas Tono makin menggas motornya dan akhirnya Mas Tono jatuh sedulur. Jatuh walaupun terus dengan cepat langsung bangun dan berlari walaupun dengan badannya masih sakit-sakit memar-memar gitu karena jatuh. Berlari aja Mas Tono sampai ke rumahnya. Sudah sampai rumahnya meminta bantuan keluarganya juga tetangganya untuk balik lagi ke depan rumah itu untuk mengambil motornya karena emang motornya ditinggal sama Mas Tono kan karena saking takutnya itu dia gitu. Nah, ternyata pas sampai balik lagi ke situ penampakannya sudah tidak ada sedulur, jadi udah tenang aman gitu. Pulang ambil motornya ditemani oleh keluarga dan tetangganya. Nah, Mas Tono bercerita kepada saya itu awalnya bisa terjadinya teror seperti itu adalah dulu rumah itu sebenarnya juga emang sempat kosong dihuni karena emang tuh yang punya rumah itu sering merantau ke Jakarta. Nah, pada suatu waktu yang punya rumah itu pulang gitu. Nah, ternyata usut tetangganya itu sesudah pulang dari Jakarta itu dia di kampungnya jadi pengedar narkoba dan tidak lama ketangkap oleh polisi dulu. Nah, untuk membelanya akhirnya tetangganya Mas Tono itu yang beredar narkoba itu dia memanggil pengacara dari Jakarta dan untuk
menghemat pengeluaran daripada ditempatkan di hotel oleh tetangganya Mas Tono itu yang bandar narkoba itu menyuruh pengacara wanita itu tinggal di rumahnya. Nah, dan ternyata pengacara wanita itu datang dengan pacarnya. Jadi mereka berdua tinggal di rumahnya tetangganya Mas Tono itu yang bandar narkoba. Nah, dengan berjalannya waktu, tetangga pun tidak tahu hal seperti apa atau nasibnya dari tetangganya Mas Tono itu seperti apa. Apakah jadi divonis atau dia bebas, tidak. Yang pasti sih tetangganya itu tidak melihat ada Mas Tono itu tidak melihat bahwa tetangganya itu balik lagi dan kemungkinan besar ditahan. Dan pengacara wanita itu tidak pernah kelihatan lagi gitu. Nah, sesudah beberapa bulan, nah mulailah terjadi teror itu. Yang pertama kali katanya Mas Tono yang mengalami itu adalah tetangganya juga yang sama pulang kerja, dilalah waktu itu jalan kaki tetangganya gitu. Nah, saat itu dia si tetangganya Mas Tono itu yang pertama kali melihat penampakan itu, mendengar tangisan, belum lihat penampakan katanya, cuma baru mulai dari tangisan, dan lama kelamaan baru melihat penampakan itu. Tapi sambil berbicara dia bilang tolong cari kepala saya gitu. Dan yang penampakan itu tiba-tiba wujud di depan mata tetangganya Mas Tono yang pertama kali mengalami teror itu dan akhirnya pingsan. Nah, tapi ternyata katanya pagi-paginya tetangganya Mas Tono yang pertama kali mengalami teror itu, dia terbangun di pinggir sungai sedulur gitu. Nah, terus terjadi teror masih tidak mengerti apa penyebabnya terjadinya teror hantu kuntilanak tanpa kepala itu kan sedulur. Sampai Mas Tono pun yang mengalami pun tidak tahu. Nah, akhirnya dengan resahnya warga situ, dari pihak kepala desa mulai mencari tahu dan memanggil orang pintar situ, kata Mas Tono. Nah, ternyata orang pintar situ mendatangi rumah situ, melakukan ya istilahnya kayak ritual lah ya, nggak tahu ritual pemanggilan atau apa, pokoknya melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan hantu itu. Nah, ternyata sedulur, hantu itu adalah hantu dari pengacara si bandar narkoba itu. Nah, karena gagal membela si bandar narkoba itu, si bandar narkoba itu marah. Akhirnya dia membunuh si pengacara wanita itu dan juga si pacarnya pengacara itu gitu. Dan emang warga pun tidak tahu keberadaan dari pengacara itu dengan pacarnya. Nah, ternyata setelah ditunjukkan itu adalah baru ketahuan ya, mungkin udah sekitar 2-3 bulan gitu kan, dari menghilangnya atau tidak pernah terlihatnya si pengacara wanita itu dengan pacarnya. Nah, itulah mulai terjadi teror. Dan pas diadakan komunikasi dan ditunjukkan ke sisi sungai yang dulu pernah ada warga yang pingsan terus tahu-tahu bangun di sisi sungai, ternyata sedulur disitulah mayat si wanita pengacara itu dengan pacarnya. Tapi yang mengenaskan, kalau untuk posisi si pacarnya pengacara itu emang mati ya sedulur, cuma badannya utuh gitu istilahnya. Nah, tapi kalau untuk si pengacara wanita itu ternyata kepalanya tidak ada sedulur. Nah, akhirnya warga berinisiatif sudah memanggil polisi, berbarengan dengan polisi dan juga tim SAR, mengamankan mayat si wanita itu tanpa kepala dan pacarnya yang tetap utuh. Mayatnya diamankan dan mereka mencari kepala si pengacara wanita itu sedulur. Nah, setelah beberapa hari akhirnya sedulur ketemu juga itu kepala wanita, kepala pengacara itu, si hantu kuntilanak tanpa kepalanya itu. Nah, akhirnya dimakamkan kembali, menyusul ya, tadinya kan badannya dengan juga si pacarnya sudah dimakamkan di desa itu juga, karena warga pun dan polisi pun tidak mengetahui alamat pasti si pengacara wanita itu dan juga si laki-lakinya ya dengan pacarnya ya. Akhirnya dimakamkan di desa itu. Sebelum ketemu kepalanya sudah dimakamkan, beberapa hari kemudian kepalanya ketemu, makam si wanita itu dibongkar kembali dan dimasukkan kepalanya untuk dimakamkan bersama badannya. Jadi sedulur, kata Mas Tono, ya itulah kenapa ternyata ada teror hantu kuntilanak tanpa kepala. Ternyata
itu adalah hantu dari si pengacara bandar narkoba itu, dan dia dimutilasi. Jadi dia sebenarnya dia meminta tolong kepada warga untuk mencari kepalanya, dan juga kepada warga situ biar bisa menemukan jasadnya dia atau mayatnya dia dengan pacarnya dia, karena sempat beberapa bulan kan nggak ada yang tahu keberadaan mereka, dan dilalah juga tidak menimbulkan bau gitu, nggak tahu gimana pokoknya posisinya. Pokoknya akhirnya sesudah melakukan ritual orang pintar dari desa itu berkomunikasi, baru ketemu badannya sang pacar dan juga badannya pengacara itu, dan kepalanya pun baru ditemukan beberapa hari kemudian. Nah, akhirnya sudah ketemu semua, barulah akhirnya desa itu, kata Mas Tono, mulai tenang kembali, sudah tidak ada teror lagi, dan masyarakat situ udah benar-benar tenang, sudah tidak ada yang, karena sudah tidak meneror, sudah bebas, pulang malam pun sudah aman gitu. Nah ya kurang lebih seperti itu aja sedulur, cerita dari pengalaman teman saya Mas Tono. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya membawakan atau menyampaikan cerita ini. Saya tunggu dari sedulur semua, kalau ada yang punya cerita silakan email ke kita ataupun lewat Facebook kita. Nanti kita akan pilah-pilah dan nanti akan kita bacakan cerita dari sedulur Pakem kalau emang berhubungan dengan channel kita atau sesuai dengan channel kita. Terima kasih sedulur, sekali lagi mohon maaf bila ada segala kekurangan. Jangan lupa tapi ya sedulur, untuk subscribe, like, and share video kami. Dukung kami terus biar channel Pakem UBJ untuk terus berkembang, dan biar kami pun selalu semangat untuk bikin video lagi, upload lagi, dan mungkin suatu saat kita akan coba live biar bisa langsung berkomunikasi dengan sedulur semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.